Selamat malam pemirsa Global News 7. Hari ini kami akan mewawancarai advokat senior Bapak Alamsyah Hanafiah di kediaman kantor beliau. Saya menanyakan pertama kepada Anda mengenai laporan palsu istri Irjen Pol Ferdisambo. Terus ada lagi? Itu dulu ya? Ya, Ya. satu. Jadi sebenarnya ya laporan palsu ini tergantung dari objek yang dilaporkan, tergantung dari peristiwa yang dilaporkan. Nah, khusus daripada laporan palsu istrinya Ferdisambo, ternyata yang dilaporkannya itu untuk mengkamuflase atau membohongi publik tentang kasus terjadi pembunuhan dalam rumahnya. Ya. Jadi objeknya ini, laporan palsu ini objeknya tentang terjadi pembunuhan, ya. Jadi maksud saya laporan palsu ini banyak. Cuman laporan palsu ini ada laporan palsu tentang pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain dalam rumahnya. Ya. Jadi orang itu ditembak seakan-akan karena mau pelecehan seksual dengan ibu itu. Padahal kalimat pelecehan seksual itu pun sudah tidak tepat. Mana pelecehan seksual? Dia ini ada 3 ya. Ada pelecehan seksual, ada perselingkuhan seksual, ada pemerkosaan seksual. 3 ini modus operandinya berbeda-beda. Nah, kalau seperti ibu ini ada pelecehan seksual, berarti ibu ini antara kedua ini ya, harus dia senang, suka sama suka. Oke. Ya. Maksudnya begini, istilah pelecehan seksual kenapa? Ada seorang dewasa mempengaruhi anak kecil, dikasih duit iming-iming sehingga dia berhubungan seksual. Ini pelecehan. Majikan melakukan pelecehan dengan pembantu karena orang itu dibawa kekuasaannya. Ya. Tapi kalau dia laporannya pakai menodongkan pistol, ini namanya percobaan pemerkosaan. Oh, ya. Jadi itu namanya mau memperkosa, bukan melecehkan. Makanya dari kalimat ini beda. Oke. Nah, berikutnya apabila dia ternyata suka sama suka, itu perselingkuhan. Jadi dari judul laporan yang mempublikasikan itu udah salah. Bersalahnya apa? Dia membohongi publik seluruh Indonesia. Itu. Selanjutnya, dengan adanya kasus ini di kepolisian Indonesia, langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh Kapolri untuk mengembalikan marwah kepolisian Indonesia untuk meyakinkan masyarakat Indonesia? Kita pelanggaran yang dilakukan oleh ibu tadi ya, ibu yang melapor dia tuh awalnya kan perasal 220 KUHP, 317 KUHP, bisa juga pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang membuat onar, laporan palsu, memberikan berita bohong. Tapi karena peristiwa ini terjadi di rumahnya, ternyata tujuan dia membuat laporan ini untuk melindungi perbuatannya sendiri. Ternyata 340 KUHP dia disangkakan. Nah, untuk mengatasi apa tadi? Yang kedua? Untuk mengatasi gegernya di kepolisian ini, langkah-langkah apa yang seharusnya diambil oleh Kapolri untuk mengembalikan marwah kepolisian supaya masyarakat percaya kepada aparat penegak hukum? Ini kan begini ya. Ini kan masalah ini jadi geger
Dia ini kan terdiri dari beberapa sumber. Sumber pembunuhan, rekayasa pembunuhan berencana. Kedua, begitu ini ada lagi kasus sampingannya tentang isu-isu tentang pasal 303 konsorsiumnya begitu. Ada lagi tentang narkoba. Ada bisnis-bisnis gelap di dalam itu. Makanya akhirnya peristiwa ini geger. Kenapa ini membuat geger? Sebenarnya yang membuat geger perkara ini ulah polisi sendiri. Ulah polisi sendiri. Ulah polisi yang ada di seputar Sambu. Di lingkarannya. Iya. Contoh Kapolres Jakarta Selatan ngomong bahwa terjadi pelecehan seksual atau todong pistol maka ditembak. Seakan-akan tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang nyawa tinggal nyawa mati ya nggak ada masalah. Itu. Berarti Kapolres Jakarta Selatan harus bertanggung jawab dengan memberikan menyebar berita palsu di publik. Dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 146 karena menyebabkan keonaran. Kegaduhan. Jadi kegaduhan ini semua yang penyebabnya adalah polisi sendiri. Ya, jadi dia sendiri yang membuat ulah, dia sendiri yang mencemarkan Polri itu. Nah, tinggal satu yang Anda tanya dengan saya, bagaimana sikap Kapolri? Karena Kapolri tidak termasuk dalam lingkaran ini, kan begitu? Dalam lingkaran ini. Sikap Kapolri, ya, dia harus mengambil sikap. Semuanya anak buah Sambu harus dipilah dan harus kena sanksi semua. Satu, sanksi pidana. Kedua, sanksi pemecatan. Ketiga, sanksi administratif. Administratif ini bagi yang melanggar kode etik. Tapi bagi kelompok yang melanggar pidana harus didakwa secara pidana. Nah, untuk membersihkannya. Kemudian itu tidak cukup. Kalau dia membersihkan yang terlibat ini dia tidak cukup. Semua jaringan daripada Sambu, ini kan kelompoknya besar. Ya, sampai berapa orang itu ya? 300. Sampai 300. Nah, kelompok yang besar. Kenapa? Timbul pertanyaan. Why? Kenapa kelompok ini menjadi besar? Karena kelompok ini ada income hasil di luar APBN Polri, income hasil di luar gaji Polri. Yang menjanjikan, bukan menjanjikan. Ini berarti ilegal. Arti menjanjikan baru janji. Ini terlaksana. Kalau janji kan berarti belum terlaksana, baru angan-angan itu ya. Nah, di sini. Nah, jadi satu, dia memegang tampuk kekuasaan sebagai Kadipropam. Sudah itu dia ada uang besar di balik sindikat usahanya ini, usaha ilegal ini, ilegal. Kenapa dikatakan ilegal? Dia tak ada berwenang bertugas untuk melaksanakan usaha ini. Itu. Jadi langkah dia itu harus dibuat tersangka semua, dipilah nanti. Yang memang ringan. Jadi kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C ini yang paling ringan. Jadi yang paling ringan. Nah, kelas A ini yang terlibat, dalam kasus pembunuhan. Ya. Ini harus dia tersangka ancaman pidana semua. Terlibat lagi gerombolan soal umpamanya judi ilegal. Ini juga pidana juga. Terlibat lagi kelompok umpamanya narkoba. Ini pidana juga. Begitu. Harapan Anda kepada Presiden Jokowi untuk memberantas sindikat seperti itu di kepolisian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Yang seharusnya dilakukan pemerintah ini besar. Ini harus dirombak total. Lembaga kepolisian ini harus dirombak total.
Dirombak totalnya ya. Mulai dari kurikulum pendidikan orang masuk polisi. Baik secapa maupun akpol. Perlu ditambahkan mata pelajaran khusus. Apa mata pelajaran itu? Adalah mata pelajaran akhlak dan moralitas. Nah, tidak cukup hanya pada mata pelajaran agama, cuma akhlak dan moralitas. Itu. Iya. Semua peristiwa ini terjadi sumbernya dari masalah akhlak. Oke. Benar nggak? Masalah akhlak. Coba deh orang. Iya. Perselingkuhan itu akhlak. Perjudian itu akhlak. Narkoba itu akhlak. Oke. Nah, yang bukan akhlak hanya kasus pembunuhan. Sumbernya, kalau kasus pembunuhan itu bisa dari karena cemburu, bisa motivasinya karena kepentingan ekonomi, bisa motivasinya karena ketidaksukaan. Jadi bukan selain dari tadi akhlak. Nah, cuman timbulnya kasus pembunuhan ini ternyata bersumber dari masalah akhlak. Iya. Oke, terima kasih. Ya, nah jadi pendidikan itu mulai dari kurikulum itu dirubah. Sudah itu dirubah, ya, mulailah diterapkan. Jadi dibersihkan yang tidak beres, yang ringan pensiun cepat, pecat pensiun cepat, atau pemberhentian tidak hormat bagi yang berat, dan pidana bagi yang berat, sehingga nanti lembaga ini bersih. Ingat, tapi perlu diadakan undang-undang kepolisian harus dirubah. Harus direvisi berarti. Harus direvisi. Untuk kepentingan rakyat ya. Untuk kepentingan negara. Negara dan rakyat ya. Iya. Enggak, kalau negara sudah termasuk rakyat. Karena syarat disebut negara ada rakyat, ada pemerintah berdaulat, ada wilayah. Nah, itu disebut negara. Nah, di sini jadi kesimpulannya kita untuk kepentingan rakyat dan negara, ya, harus dirombak. Undang-undang kepolisian perlu dirubah, perlu direvisi. Satu yang perlu direvisi, polisi RI dilarang berpolitik, dia harus independen. Jadi tidak boleh dia mencampurkan dalam politik praktis. Ada larangan keras di situ. Apabila itu dilanggar ada sanksi pidana. Dia garda terdepan untuk penegak hukum. Ya, satu garda terdepan untuk penegak hukum, dua garda terdepan keamanan rakyat, ketentraman rakyat, bukan ketentraman negara. Nah, jadi harus dirubah. Jadi Kapolri tidak boleh bertanggung jawab kepada presiden seperti yang sekarang ini. Dia harus dibawa suatu lembaga kementerian. Contohnya Mendagri misalnya. Bisa Mendagri, bisa Menhankam, bisa Menko Polkam, terserah. Nah, ditaruh di mana. Tapi ada suatu lembaga itu ada petingginya yang bisa memantau kegiatan kepolisian RI. Kalau sekarang diserahkan ke presiden, Kapolri bertanggung jawab kepada presiden. Ini suatu hal yang naif. Kenapa saya katakan naif? Polisi ini ketentraman rakyat, mencegah kejahatan, memberantas kejahatan, maling, nipu segala macam. Nah, jadi kalau umpamanya presiden harus mengawasi polisi ini, tidak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa terawasi. Iya, karena tindakan polisi itu memberantas kejahatan. Sedangkan kabinet-kabinet lain untuk membangun negara judulnya. Membangun rakyat. Kalau ini memberantas, jadi tak mungkin dia bisa dibawa bertanggung jawab kepada presiden. Satu. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa menteri, kenapa TNI
TNI, Panglima TNI bertanggung jawab pada presiden. Karena di dalam konstitusi Undang-Undang 45, di dalam konstitusi Undang-Undang 45, presiden adalah pangti, panglima tertinggi TNI. Nah, kalau kalau saat ini polisi bertanggung jawab pada presiden. Sebagai apa presiden? Sebagai pangti bukan. Oke, kalau sebagai kepala pemerintahan presiden, berarti Kapolri ini kabinet. Iya. Kabinet. Iya. Karena di dalam Undang-Undang 45, menteri bertanggung jawab pada presiden. Nah, dia menteri bukan, kabinet bukan. Selevel bukan ya. Iya, pokoknya bukan soal level ini cara nama kelembagaannya. Nah, dalam Konstitusi 45, menteri adalah pembantu presiden, mengangkat dan mendiamkan dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kalau Kapolri bertanggung jawab kepada presiden, berarti dia adalah kabinet. Tapi kenapa ada Panglima TNI bukan kabinet bertanggung jawab kepada presiden? Karena di dalam konstitusi kita, presiden sebagai pangtinya TNI, panglima tertinggi TNI, ada dasar payung hukumnya.